Ayah, bisakah ayah ceritakan mengapa kakekku bisa terbunuh? Tanya Yo setelah agak lama dia termenung. Ayah tidak tahu persis seperti apa perjalanan mendiang kakekmu. Sebaiknya kau tanyakan saja kepada kakek Drakomu. Mereka berdua adalah sahabat sejak kecil. Seperti kaki dan sendal. Kemana-mana beriringan, kata Jerry. Mendengar perkataan ayahnya itu, Yo pun langsung memandang ke arah Draco dengan ekspresi wajah meminta penjelasan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakek akan menceritakan kepadamu. Walaupun ini akan membuat luka lama di hati ini kembali berdarah. Kata Draco lalu memulai kisahnya. Kakekmu bernama Wilson William. Seorang tuan muda yang sangat jenius. Kau bayangkan saja, ketika dia berusia lebih muda dari dirimu. Dia sudah menjadi seorang CEO di restoran dan hotel mutiara di Metro City. Ketika dia berumur seusia denganmu, dia telah menjadi pebisnis yang sangat diperhitungkan. Ini karena dia mampu mendapatkan izin untuk sebuah perusahaan pertambangan timah dan batu bara. Tentunya masih atas nama kakek uyutmu yaitu William King. Sejak saat itu, nama kakekmu terus melambung tinggi. Puncak dari kehebohan yang melanda Metro City adalah ketika dia berhasil memenangkan tender proyek untuk pembangunan sebuah hotel bintang 6 di Megatown. Ketika itu usianya baru 17 tahun. Kata Draco. Wah, hebat sekali kakekku itu. Kata Yo William dengan takjub. Lebih hebat lagi karena dia berhasil mengalahkan nama-nama besar lainnya seperti Leon Smith, Aaron Patrick, Ramendra, Jason Walker serta banyak lagi yang lainnya. Karena berbagai persaingan yang selalu dimenangkan oleh mendiang kakekmu itu, membuat orang lain merasa iri. Hingga tercetuslah ide untuk membunuh kakekmu dan itu berhasil mereka lakukan setelah kembali dari rumah sakit. Saat itu ayahmu baru saja berumur 1 hari. Draco lalu tertunduk sejenak. Tanpa terasa air matanya mengalir dan menetes satu persatu di lantai marmer ruangan itu. Boleh aku tahu siapa orang yang membunuh kakekku itu? Tanya Yo yang mulai geram. Tampak urat-urat bersembulan dari rahang sampai ke bawah lehernya yang kekar. Ada beberapa individu yang membentuk aliansi dan berkomplot untuk membunuh ayahmu. Yang pertama bernama Robin. Orang ini sudah dibunuh oleh ayahmu. Yang kedua, Ramendra. Orang ini telah dibunuh oleh kakek uyut Malikmu. Yang ketiga adalah sebuah organisasi arsen. Mereka ini juga sudah berhasil kami tumpas dan pentolannya bernama Ramsey berhasil dibunuh oleh ayahmu dalam pertarungan yang adil. Sementara satu lagi bernama San Diego juga berhasil dibunuh oleh bawahan ayahmu bernama Harry. Namun ada kekuatan yang dahsyat di balik semua ini yang sampai saat ini masih menjadi misteri apakah mereka terlibat secara langsung atau terlibat dalam urusan dana. Kata Draco sambil memijit-mijit keningnya. Katakan siapa mereka kek, pinta Yo. Sebuah perusahaan raksasa yang aset serta saham-sahamnya bertebaran di berbagai negara. Perusahaan ini bernama Arold Holding Company. Dulu perusahaan ini diketuai oleh Tuan Arold Miller. Dia ini adalah musuh bebuyutan kakek uyutmu yaitu William King. Namun orang ini telah mati 2 tahun yang lalu. Namun slogan perusahaan ini jelas. Yaitu, memusuhi perusahaan William. Perusahaan ini juga sangat memusuhi uyutmu Leon Smith. Lalu mengusir perusahaan Walker dari Macau serta memaksa perusahaan Patrick untuk angkat kaki dari Hong Kong. Hanya perusahaan Future of Company yang tidak bisa digeser oleh mereka. Ini karena perusahaan milik ayahmu ini sangat kuat sekali. Kata Draco menjelaskan. Arold Holding Company. Kuhancurkan mereka itu kek. Kata Yo. Hahaha. Kau masih terlalu muda anakku. Kau harus masih banyak belajar. Kau tahu bahwa kau adalah satu-satunya sang pewaris tunggal dengan aset nyaris mencecah triliun dolar. Bekali dirimu sebelum terjun ke dunia bisnis yang sangat kejam ini. Kata Draco. Yo, sekarang kakek ingin tahu salah satu dari yang kau pelajari dari kakek uyut Malikmu itu. Ayo tunjukkan kepadaku. Kata Draco memancing. Yo tidak langsung menjawab melainkan memandang ke arah Jerry. Jerry yang ditatap oleh putranya itu hanya mengangguk saja. Tahu bahwa dia mendapat restu dari ayahnya. Yo pun langsung berdiri dan mengambil selembar tisu. Mereka kini memperhatikan setiap pergerakan yang dilakukan oleh anak itu tanpa berkata sedikit pun. Kini setelah Yo memegang tisu itu, dia lalu melemparkannya ke atas lalu entah bagaimana. Us, us, us.
Pergerakan yang sangat cepat untuk diikuti dengan mata telanjang. Kini tisu itu menjadi serpihan potongan kecil lalu jatuh perlahan ke lantai. Prok, prok, prok. Terdengar tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Bab 11. Hahaha. Lihat itu Jerry. Kau bahkan tidak ada setengahnya. Kata Draco. Aku bahkan tidak sempat mempelajari teknik itu. Kata Jerry pula. Teknik itu membutuhkan fokus, tenaga serta pergerakan yang sangat cepat. Pertama adalah fokus untuk mengalirkan aura tenaga dalam ke arah jari. Dengan begitu jari tangan baru bisa setajam pisau. Tentunya dibarengi dengan pergerakan yang sangat cepat pula. Kata Tuan Syam. Sebenarnya teknik ini telah lama tidak kulihat. Dulu aku melihat seperti ini di dataran Tibet. Tidak kusangka ternyata Paman Malik ini adalah perantau yang handal. Puji Tuan Syam lagi. Ayah. Kakek, kata kakek Uyut. Ini belum seberapa. Dia masih berhutang 2 tahun lagi. Dengan begitu, dia menyuruhku untuk pergi ke Kuala Nipah menemui sahabat sekaligus musuhnya bernama Tengku Mahmud. Aku harus belajar di sana untuk menyempurnakan pemakaian jarum perakku. Kata Yo. Kuala Nipah. Aku seperti pernah mendengar nama tempat ini. Kata Draco. Ya memang ada ayah. Kata Jerry. Di mana itu? Tanya Draco pula. Paman Jeff tahu tempatnya. Jawab Jerry. Kebetulan sekali. Lalu kapan kau akan ke sana? Tanya Draco kepada Yo. Aku masih bingung kek. Jika aku ke sana, bagaimana dengan sekolahku? Kata Yo pula dengan masih ragu. Tanpa sekolah pun kekayaanmu tidak akan habis sampai 14 keturunan. Kata Draco. Kau jangan begitu Draco. Goblokmu itu tak sembuh-sembuh. Apa kau mau perusahaan yang sudah dirintis oleh pendahulunya hancur di tangan anak itu? Bantah Tuan Syam membuat Draco berulang kali menamparkan mulutnya sendiri. Yo, ayah akan mengurus paspor pelajar untukmu. Kelak kau bisa melanjutkan studimu di sana. Hal ini juga sangat baik. Aku tidak perlu bersusah payah untuk menyembunyikan identitasmu. Mengapa begitu ayah? Tanya Yo. Anakku. Sebagai seorang pebisnis. Sama seperti mendiang kakekmu. Ayah juga memiliki musuh di mana-mana yang menginginkan keluarga kita ini hancur. Oleh karena itu, ayah tidak ingin kau menjadi korban dari persaingan ini. Mengerti? Tanya Jerry. Yo mengerti ayah. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kau masih muda. Belum tahu apa itu berani dan apa itu takut. Darahmu juga masih panas. Ayah takut dengan ilmumu yang sejengkal itu. Kau malah mencoba untuk mengukur dalamnya lautan. Ke Kuala Nipah adalah solusi terbaik bagimu. Kata sang ayah pula. Yo patuh dengan perintah dan keputusan ayah. Kata anak itu sambil membungkuk hormat. Bagus. Tidak ada kemewahan di sini. Kau harus sama seperti Yo yang ketika dirawat dan dididik oleh kakek uyutmu. Mengerti. Mengerti ayah. Jawab anak itu. Bab 12. Satu unit mobil Mercedes-Benz S-Class memasuki pekarangan sebuah rumah besar yang terletak di kawasan Metro Timur. Tampak dari dalam mobil keluar seorang lelaki tua berusia 60-an keluar bersama dengan 2 orang pengawal. Kemudian salah satu dari pengawal itu mendekati penjaga rumah dan bertanya. Maaf Pak, apakah benar ini rumah keluarga Reknar? Tanya pengawal itu. Benar Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya pengawal itu pula. Begini Pak, saya dan tuan saya itu datang dari Makau ingin menemui majikan Anda. Tolong sampaikan kepadanya bahwa tuan saya ingin bertemu dengan majikan Anda. Kata pengawal tadi. Sebenarnya, bolehkah saya tahu siapa nama tuan Anda itu Pak? Ini agar saya mudah menjawab jika majikan saya bertanya. Oh tentu, katakan saja kepada majikan Anda bahwa tuan saya itu bernama Paul. Dulu dia adalah salah satu manajer di perusahaan Future of Company cabang Hill Street. Baiklah, silahkan Anda menunggu sebentar Pak. Kata penjaga itu lalu bergegas menemui seorang lagi lelaki yang duduk di dekat pintu rumah besar tersebut. Setelah memberitahu sesuatu kepada lelaki yang duduk di dekat pintu itu, lelaki itu pun menunggu sejenak rekannya tadi yang masuk ke dalam untuk melapor. Tak lama kemudian lelaki yang masuk tadi pun keluar lalu bersama-sama mendatang orang yang mengaku sebagai anak buah Tuan Paul tadi. Tuan, majikan saya menunggu Anda di dalam. Mari silahkan lewat sini, kata penjaga itu dengan hormat. Terima kasih, kata pengawal itu lalu mempersilahkan lelaki berumur 60-an itu untuk mendahului di depan. Setelah tiba di dalam,
kini tampak di dalam sedang menunggu seorang lelaki seusia dengannya didampingi oleh seorang wanita yang mungkin 2 tahun lebih muda. Hei Paul, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Kata seorang lelaki yang juga berusia sekitar 60-an. Kabarku sangat baik, Frank. Bagaimana dengan kabarmu? Tanya lelaki itu. Keadaanku baik-baik saja, namun keadaan keluarga serta perusahaan masih seperti dulu. Sulit untuk bangkit semenjak Jerry kembali mengambil alih William Group sekitar 15 tahun yang lalu. Jawab lelaki bernama Frank itu. Aku dengar bahwa sekarang putramu menjadi CEO di William Group. Mengapa kau tidak meminta proyek kepada putramu itu? Tanya Tuan Paul kepada seorang wanita yang duduk tidak jauh dari lelaki tua bernama Frank tadi. Anak itu mana peduli dengan keadaan keluarga Ragnar. Dia bahkan hanya sekali datang kemari ketika kakeknya meninggal. Jawab wanita tua itu. Kau Paul, bagaimana dengan kabarmu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Tanya Frank kepada lelaki tua yang botak itu. Kau tahu semenjak aku dipenjara oleh Jerry, aku sudah tidak punya muka lagi untuk tinggal di negara ini. Aku melanglang buana ke berbagai negara untuk sekedar mengobati luka hatiku. Kau tahu, istriku sakit lalu meninggal tak lama setelah putraku Anton dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan di Metro City. Aku benar-benar hancur dan terpuruk hingga aku bertemu dengan Tuan Tiger. Dia mempertemukan aku kepada seorang pemilik perusahaan bernama Arold Holding Company. Sejak saat itu, kehidupanku berubah. Kata Tuan Paul menceritakan kisah perjalanan hidupnya setelah bebas dari penjara Star Hill. Wah, beruntung sekali kau Paul. Keluarga kami bahkan semakin tahun semakin terpuruk. Kata wanita itu. Diana, kedatanganku kemari justru ingin mengajakmu dan kakakmu ini untuk bekerja sama. Kata Tuan Paul. Maksudmu? Tanya wanita yang dipanggil dengan nama Diana itu. Begini Diana, aku saat ini menjabat sebagai presiden di salah satu anak perusahaan Arold Holding Company di Hong Kong yang bergerak di bidang konstruksi, perhotelan dan kasino. Wah, ternyata kami sekarang sedang berhadapan dengan seorang presiden di salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kata Frank dengan tatapan penuh kekaguman. Ya begitulah. Bos besar di perusahaan itu sedang giat mengumpulkan orang-orang yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemilik maupun perusahaan Future of Company. Dia juga memusuhi Samson Walker serta Ivan Patrick. Singkat cerita, asal itu dari Metro City dan Star Hill. Jika tidak mau bekerja sama, pasti akan dianggap sebagai musuh. Kata Tuan Paul pula. Jadi maksud kedatanganmu ke rumah kami ini, ya tentu saja ingin mengajak kalian bekerja sama. Sebagai langkah awal dari kerja sama kita, aku akan memberikan proyek pembangunan kasino besar yang terletak di Megatown kepada kalian. Ingat Frank, proyek ini bernilai puluhan juta dolar. Ini adalah langkah awal untuk mengangkat kembali keluarga Ragnar dari keterpurukan. Kata Tuan Paul. Sejenak Frank dan Diana saling pandang. Ada secercah harapan di mata mereka begitu mendengar tawaran proyek dari Tuan Paul ini. Bayangkan saja, untuk kerjasama permulaan, sudah mencecah puluhan juta dolar. Apalagi jika mereka benar-benar sudah bekerja sama dalam berbagai bidang, sudah dapat dipastikan mereka akan jadi kaya raya. Bagaimana Diana? Tanya Frank. Kakak adalah kepala keluarga Ragnar setelah ayah kita meninggal. Kalau kakak mau, aku juga bersedia. Jawab Diana. Tidak ada ruginya bagi kalian mengikutiku untuk bekerja sama. Asalkan itu musuh dari keluarga William, kalian pasti akan diperlakukan dengan baik. Kata Tuan Paul. Paul, sebenarnya kami sangat tergiur dengan tawaran ini. Tapi apa saja syarat yang diinginkan oleh bos Arold Holding Company itu? Tanya Frank. Begini Frank, sebagai orang yang lama bekerja di Smith Group, aku tahu kelemahan perusahaan itu walaupun kini Jerry lah yang berkuasa. Kau juga sama Diana. Sebagai bekas menantu di keluarga William, dan kau juga sempat menjadi direktur eksekutif di William Group, tentunya kau sangat arif tentang cara kerja perusahaan itu. Misalnya, tender yang mereka lakukan, proyek yang sedang mereka kerjakan serta rencana jangka panjang perusahaan. Kita bisa saling berbagi informasi, lalu persempit ruang gerak mereka. Begini. Misalnya mereka memiliki rencana untuk berinvestasi atau berniat untuk melobi pemerintah suatu daerah agar mereka bisa berinvestasi di daerah tersebut.
kita bisa melobi pemerintah yang sama dengan pelicin yang lebih besar. Dengan begitu, kita dapat menggeser perusahaan mereka dan menyingkirkan mereka dari kawasan itu. Kata Tuan Paul. Aku tahu maksudmu. Berarti tersingkirnya perusahaan Patrick Group di Hong Kong pasti karena ulahmu kan? Tanya Diana. Hahaha, itu adalah salah satu dari prestasiku. Jika tidak begitu, maka mana mungkin aku bisa menduduki kursi presiden? Bukan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Terlebih lagi aku ini adalah mantan narapidana dengan tuduhan penyelundupan barang logistik. Mana ada perusahaan yang mau menampungku bahkan sebagai tukang sapu lantai pun. Beruntung bagiku karena Future of Company memiliki musuh. Kata Tuan Paul. Baiklah Paul, kami menerima ajakan kerjasama darimu ini. Kau tinggal katakan saja kapan kita akan melakukan kesepakatan. Bagus Frank, ini yang aku suka darimu. Oke, besok kau boleh datang ke Megatown. Aku akan memberikan kepadamu surat serah terima proyek pembangunan kasino itu. Kata Tuan Paul. Deal. Mereka lalu bersalaman. Setelah Tuan Paul pergi meninggalkan mereka, tampak Frank berkali-kali menghembuskan nafas lega. Mungkin inilah awal mula kebangkitan keluarga Ragnar. Katanya. Aku hanya termotivasi untuk menghancurkan Jerry Williams serta Kenny anak yang tak tahu diri itu. Sabar Diana, waktunya akan tiba, kata Frank lalu bangkit dan berlalu meninggalkan ruang tamu tersebut. Bab 13. Tuan muda, ini paspor dan visa pelajar Anda telah selesai. Petik 2. Tampak seorang lelaki tua dengan rambutnya yang sudah memiliki dua warna namun gondrong itu menghampiri seorang pemuda berusia 15 tahun yang sedang latihan. Oh, iya kakek Jeff. Terima kasih. Maaf karena sudah merepotkan Anda. Kata pemuda belia itu sambil tersenyum. Ah, bicara apa Anda ini tuan muda? Suatu kebanggaan buat saya bisa membantu Anda. Kata lelaki tua yang dipanggil kakek Jeff oleh pemuda itu. Oh ya, kapan rencana tuan muda untuk berangkat ke Kuala Nipah itu? Secepatnya kek, mungkin besok atau lusa. Aku tidak bisa menunda lagi. Banyak urusan yang harus aku kerjakan setelah tiba di sana. Mudah-mudahan sahabat kakek uyutku itu bisa membantuku untuk mendaftar sebagai siswa di sana. Kata pemuda itu. Apakah tuan muda ingin surat rekomendasi atau surat pindah sekolah? Jika iya, saya akan mengaturnya. Kata kakek Jeff pula. Apa bisa? Mountain Slope sangat jauh kek. Aku harus kembali dulu ke sana untuk meminta surat pindah sekolah. Itu pekerjaan yang sangat remeh. Tuan muda. Saya akan mengurus seolah-olah Anda mendapat beasiswa dan direkomendasikan untuk belajar di luar negeri. Wah, kakek Jeff ternyata hebat, kata pemuda itu dengan wajah sangat gembira. Saya akan mengurus semuanya untuk Anda tuan muda. Anda tenang saja, kata kakek Jeff lalu bergegas pergi meninggalkan pemuda belia itu. Tepat ketika Jeff pergi meninggalkannya di bagian belakang rumah sederhana di Star Housing itu. Kini dia pun melangkah memasuki rumah tersebut berniat memberitahu kepada ayahnya bahwa pasportnya sudah siap. Ayah, kakek Jeff tadi mengantarkan ini kepadaku. Katanya aku bisa berangkat kapan saja. Bagaimana menurut ayah? Tanya anak itu. Bagus juga. Semakin cepat semakin baik. Kau akan kembali setelah 3 tahun. Kelak setelah kau selesai belajar, ayah akan menempatkanmu di Garden Hill untuk mengurus kafe dan restoran milik ayah di sana. Kata lelaki setengah baya itu. Lalu, apa lagi yang dikatakan oleh kakek Jeffmu? Tanya lelaki setengah baya itu. Kakek Jeff bilang, dia harus mengurus surat-surat pindah sekolah. Bahkan katanya dia akan membuat seolah-olah aku mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Itu tidak sulit, kata lelaki itu. Yo, kau harus ingat, begitu tiba di sana nanti, utamakan mencari sahabat. Hindari permusuhan, karena akan selalu merasa kurang walaupun memiliki 1000 sahabat. Namun akan sangat menguras pikiran jika memiliki musuh walaupun satu orang saja. Ingat pesan ayah, kata lelaki setengah baya itu. Yo akan selalu mengingat pesan ayah, kata pemuda belia itu. Sekarang kau berkemas. Jangan lupa, kalung giok naga dan harimaumu harus kau bawa. Ada ayah, kalung ini tidak pernah berpisah dariku. Kakek Uyut juga selalu marah jika aku melepaskannya. Tapi yang masih menjadi tanda tanyaku adalah, seberharga apa kalung ini ayah? Tanya Yo penasaran.
Jangan tanyakan tentang kalung itu. Kau belum cukup dewasa. Kelak kau akan tahu apa arti dari kalung itu ketika kau sudah cukup mampu untuk mengemban satu tugas dariku. Sekarang berkemaslah. Besok kau harus sudah berangkat. Yo. Menuruti perintah ayah. Kata anak itu lalu bergegas memasuki kamarnya. Tiba di kamar. Hal pertama yang diambil oleh anak itu adalah sebuah peti kayu yang tidak begitu besar. Dia menatap peti kayu itu lalu mengelus dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Kakek Uyut. Besok mungkin aku sudah akan pergi menemui sahabatmu di Kuala Nipah. Semoga kau tidak lagi merasa berhutang. Dan semoga kau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Berkuasa. Kata anak itu. Tidak terasa air matanya menetes ketika mengingat kebersamaannya bersama dengan kakek Malik selama 14 tahun ini. Lama dia menangis tanpa suara hingga akhirnya anak itu pun tertidur. Asteris 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 asteris. Bandara Internasional Starhill. Mobil butut Volvo terseok-seok menuju ke Bandara Internasional di Starhill ini. Dari dalam kendaraan, keluar sepasang suami istri setengah baya dengan memakai masker kemudian disusul dengan seorang pemuda belia dan seorang lagi lelaki tua berusia hampir 60-an. Mereka lalu saling berpelukan dan kemudian kedua anak dan lelaki tua tadi pun melangkah mendekati pos pemeriksaan. Sepasang suami istri itu hanya melihat saja kepergian dua orang beda usia itu melewati pos pemeriksaan lalu bergegas menuju ke arah pesawat yang hari ini akan berangkat menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Baru 3 hari bersama, sudah harus berpisah lagi. Terdengar keluhan dari wanita setengah baya itu sambil mengiringi kepergian kedua orang itu dengan lambaian tangan. Kau sedih, Clara? Tanya lelaki memakai masker itu. Ibu yang mana yang tidak sedih harus berpisah dengan anak yang hanya satu-satunya itu? Jawab wanita setengah baya bernama Clara itu. Clara, ini baik untuk putra kita. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis selama-lamanya karena dia tidak tahu apa-apa. Hari ini kita bersedih. Aku juga bersedih karena Yo bukan hanya anakmu. Dia adalah anak kita. Dia anak Future of Company. Dia anak Dragon Empire. Dia juga anak Tiger Sham. Beban di pundaknya lebih berat daripada beban yang aku pukul sekitar 16 tahun yang lalu. Jika dia tidak memiliki kemampuan, maka semuanya akan runtuh dalam sekejap saja. Sebenarnya apa yang terjadi, Kak? Mengapa kau begitu seperti ketakutan ketika Yo kembali ke rumah bersama kita? Tanya Clara. Clara. Jalan ceritanya sama seperti mendiang ayahku dulu. Saat ini kekuatan besar sedang bersiap-siap untuk menerkam Metro City. Aku menduga semuanya akan berawal dari Megaton. Ini karena perusahaan milik Ivan di Hong Kong sudah tergusur dari negara itu. Aku juga merasa heran. Ini karena setiap tawaran investasi serta beberapa kesepakatan yang tinggal menunggu proses saja tiba-tiba buntu di tengah jalan. Beberapa investor juga menarik minat mereka terhadap perusahaan kita yang berada di Macau. Aku curiga ini ada hubungannya dengan slogan anti-Metro City dari Arold Holding Company. Saat ini, hanya Future Steel Company saja yang bebas bergerak kemana-mana. Karena perusahaan itu tidak berasal dari negara ini. Itulah sebabnya mengapa aku mengasingkan Yo secepatnya ke luar negeri. Hal ini akan sangat membantu. Pelan tapi pasti aku akan memindahkan semua aset perusahaan atas namanya sehingga dapat mengelabui musuh. Mereka pasti akan mengira bahwa perusahaan yang dipimpinnya nanti berasal dari Indonesia, bukan dari Metro City. Kata lelaki setengah baya itu menjelaskan. Obrolan antara suami dan istri itu pun berhenti ketika mereka melihat pesawat terbang mulai bergerak untuk lepas landas. Terlihat tatapan kosong dari sepasang suami istri itu melihat pesawat terbang yang semakin menghilang dari pandangan. Ayo kita pulang sayang, ajak lelaki itu. Mereka pun lalu memasuki mobil butut itu lalu bergerak menuju ke Star Housing. Tiba di Star Housing. Mereka berdua lalu menukar mobil mereka dengan Pagani Huayra kemudian berangkat menuju Mountain Lotus. Bersambung.